Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kudi Syauki dengan NIM 23051140 dari kelas TI 23D akan memberikan penjelasan terkait laporan untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini laporan yang akan disampaikan yaitu berjudul Algoritma pada Struktur Data Pohon dan Penerapannya dalam Kalimat Bahasa Indonesia. Mata kuliah Matematika Diskrit dari kelas TI 23D. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desia Novianti, STMT. Disusun oleh saya, Ari Kudi Syauki dengan NIM 3051140 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini daftar isi. Di sini saya akan memberikan penjelasan yaitu dengan isi laporan sebagai berikut, yaitu bab 1 pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, selanjutnya tujuan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga pembahasan yaitu berisikan algoritma pada pohon biner, algoritma pada binary search tree, algoritma pada tree, contoh pohon biner kalimat bahasa Indonesia. Bab keempat penutup yang berisikan kesimpulan, saran, selanjutnya yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini bab 1 pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Struktur pada pohon merupakan salah satu struktur data fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarkis. Implementasi pohon sangat penting dalam pengolahan data yang kompleks seperti pengurutan data, pencarian, serta referensi struktur linguistik atau kalimat. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu apa saja algoritma yang umum digunakan dalam operasi pada struktur data pohon. Yang kedua yaitu bagaimana contoh penerapan pohon biner dalam mempresentasikan kalimat bahasa Indonesia. Selanjutnya poin 1.3 tujuan. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu menjelaskan algoritma pencarian, penyisipan dan penghapusan pada struktur data pohon. Yang kedua yaitu membuat contoh implementasi pohon biner dari kalimat bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita membahas struktur data pohon yang merupakan bagian penting dari algoritma dan struktur data dalam pemrograman. Nah, tujuannya adalah mempelajari berbagai jenis pohon seperti pohon biner, BST, dan tree, serta algoritma umum pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Nah, jadi misalkan kita bayangkan pohon itu seperti struktur folder di komputer. Ada root, lalu cabang-cabangnya. Nah, ini penting banget karena banyak data di dunia nyata itu bersifat hierarkis, bukan linear. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Struktur data pohon merupakan struktur data non-linear yang terdiri atas node-node yang saling terhubung dalam bentuk hierarki. Terdapat berbagai jenis pohon, diantaranya pohon biner, binary search tree atau BST, dan tree. Ketiga memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, serta digunakan untuk keperluan yang berbeda pula dalam pemrograman dan pengolahan data. Nah, dalam tinjauan pustaka ini kita bahas definisi pohon dan jenis-jenisnya. Pohon biner itu tiap nodenya maksimal punya 2 anak. Kalau BST itu ada aturan, anak kiri lebih kecil dari root, anak kanan lebih besar. Sedangkan tree dia dipakai buat menyimpan kata atau teks. Jadi kalau kita mau nyari kata anak, tree bisa nyimpan huruf-hurufnya satu persatu. Ini yang bikin tree itu jadi andalan buat fitur autocomplete. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan. Poin 3.1 algoritma pada pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang setiap nodenya memiliki maksimal 2 anak. Operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner antara lain, yang pertama itu ada transversal atau penelusuran, yaitu pre-order. Dari root, leaf, langsung ke right. Selanjutnya ada in order, leaf, root, lalu right. Yang ketiga ada post order, leaf, right, lalu root. Yang keempat itu level order, BFS menggunakan antrian. Nah, poin ketiga itu penyisipan dilakukan dengan mencari posisi kosong pertama, biasanya level order transversal. Poin ketiga penghapusan, menghapus node dengan menggantinya menggunakan node terdalam terakhir. Jadi pada poin ini transversal itu cara kita menjelajah pohon. Ada pre-order, in-order, post-order, dan level order. Contohnya kalau pakai in-order, kita kunjungi kiri, baru root, lalu kanan. Ini sering
dipakai atau dilakukan buat nampilin data yang berurutan. Misalnya kalau node berisi angka, transversal in order bisa munculin semua angka secara urut naik. Selanjutnya poin 3.2, algoritma pada binary search tree atau BST. BST merupakan pohon biner terurut di mana nilai pada node kiri lebih kecil dari node kanan, lebih besar dari node induknya. Poin yang pertama yaitu pencarian, bandingkan nilai lalu arahkan ke kiri atau kanan. Poin kedua yaitu sisipkan berdasarkan perbandingan nilai secara rekursif. Poin ketiga yaitu penghapusan. Dengan satu node adalah daun, dua node memiliki satu anak, tiga node memiliki dua anak, diganti dengan in order successor atau predecessor. Nah, pada poin ini BST kalau kita mau nyari angka 7 nih, kita mulai dari root. Kalau 7 lebih kecil kita ke kiri, kalau lebih besar ke kanan. Simple sih, tapi powerful juga. Bisa ada tambahan juga masalahnya nih, misal muncul saat mau hapus node. Kalau node itu punya dua anak, kita nggak bisa asal hapus, kita harus ganti dengan penerus in ordernya. Selanjutnya ke poin 3.3 yaitu algoritma pada tree. Tree digunakan untuk menyimpan string dan sangat efisien dalam pencarian kata. Poin yang pertama itu pencarian, cek karakter per karakter hingga mencapai akhir kata. Poin kedua yaitu penyisipan, tambahkan karakter satu persatu sebagai simpul baru jika belum ada. Yang poin ketiga penghapusan, hapus node di akhir jika tidak digunakan oleh kata lain. Nah, pada poin ini tree itu unik. Dia nggak nyimpen data di suatu node tapi dalam bentuk karakter-karakter. Nah, cocok buat nyimpul ribuan kata tanpa boros ruang. Contohnya nih, misal ada Ani, anak, dan Am. Nah, bisa punya simpul awal yang sama, A lalu N. Jadi efisien banget. Nah, selanjutnya ke poin 3.4, contoh pohon biner kalimat bahasa Indonesia. Di sini ya kita pakai kalimat Ani membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini SPOK banget nih, ada subjeknya, predikatnya, objek, lalu keterangan. Di sini juga terdapat struktur pohon binernya. Di sini kita susun jadi pohon biner. Lalu kita bisa pakai transversal, pakai in order. Hasilnya Ani membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini ini bukan cuma buat teori NLP atau Natural Language Processing di AI dan chatbot juga pakai struktur kayak gini nih. Nah, di sini selanjutnya ada represensi dalam kode pseudo Python. Nah, di sini kita pakai kelas node bikin struktur pohon. Setiap node punya data dan dua anak, left dan right. Nah, root kita adalah kata membaca karena itu predikat inti dari kalimat. Kemudian kita pasang Ani di kiri, terus sebagai subjek ya, dan buku di kanan sebagai objek, buku di kanan. Nah, selanjutnya karena ada keterangan di perpustakaan, kita taruh itu sebagai anak kanan dari buku, right. Nah, struktur ini menunjukkan relasi antar bagian kalimat kayak SPOK tapi dalam bentuk hierarki. Selanjutnya ada algoritma in order transversal. Transversal in order itu cara kita menjelajahi pohon dengan urutan kiri, root, kanan. Nah, di sini jadi kalau kita panggil in order atau root, pertama dia ke node kiri yaitu Ani. Selanjutnya lalu dia cetak membaca, baru lanjut ke node kanan yaitu buku karena buku punya anak kanan yaitu di perpustakaan. Nah, dia cetak itu juga, jadi outputnya dari transversal ini yaitu Ani membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan, struktur data pohon memungkinkan presentasi data secara hierarkis dan efisien. Berbagai algoritma seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan memiliki peran penting dalam optimasi manipulasi data. Contohnya, penggunaan struktur pohon dalam kalimat bahasa Indonesia menunjukkan fleksibilitas pohon dalam konteks linguistik. Yaitu selanjutnya poin 4.2, saran untuk pemahaman yang lebih mendalam sebaiknya disertai dengan visualisasi
langsung atau implementasi menggunakan bahasa pemrograman pilihan seperti Python atau Java. Nah, jadi kesimpulannya struktur pohon itu penting banget buat banyak aplikasi, mulai dari teks sampai sistem file. BST bantu pencarian cepat. Nah, tree bantu pencarian kata, dan semua ini bisa diterapkan dalam konteks bahasa juga. Nah, di sini ada daftar pusakanya, Corman, TH, et al. Introduction to Algorithmal and Enterprise. Ya, selanjutnya kita bisa baca lagi di sini. Jadi mungkin itu saja presentasi atau penjelasan terkait laporan pada mata kuliah matematika diskrit ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.